Akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya. Dek ngomong gitu coba. Kok bisa ya ngomong gitu ya? Padahal dia sendiri yang bikin dramanya loh. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sebagai seorang Presiden Republik Indonesia yang berlabel negara hukum, Bapak seharusnya menjaga dan menjalankan undang-undang berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini. Bukan dengan merusak tatanan hukum dan memaksakan anak kandungnya menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia 2024. Terlebih lagi menggerakkan aparatur sipil negara dan kepala desa seluruh Indonesia untuk memaksa memilih anaknya menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Dari para pimpinan, ketua-ketua organisasi desa, terima kasih Bapak Ibu semua sudah menunggu saya lama dari pagi. Saya mohon maaf, sekali lagi, terima kasih. Bahkan Pak Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia 2024, yang satu partai dengan Bapak, dan juga orang yang ditunjuk sebagai penerus Bapak, memberikan nilai 5. Nilai yang rendah sebagai Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan penegakan hukum. Tidak menegakkan hukum hak asasi manusia yang tadi dengan singgung ya? Ya, dengan kasus ini cukup. Poinnya, jumlah kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10? 5. Dan begitu juga yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Ini sangat fatal akibatnya. Rakyat seluruh daerah akan memberontak karena diperlakukan hukum yang tidak seimbang, yang akan mengadu antara rakyat dan aparat penegak hukumnya. Memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar menghentikan kekotoran dan kebusukannya menjalankan tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadilah Presiden Republik Indonesia sebagai contoh tauladan yang baik, menjalankan hukum negara dengan baik, sehingga rakyat terayomi dengan baik. Terima kasih. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Tanyakan ke partai politik. Itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik, bukan urusan presiden. Gibran diremehin karena dia tuh masih muda. Ingat loh, dia itu 2 tahun menjadi wali kota Solo, 7 tahun menjadi anaknya wali kota Solo, 2 tahun menjadi anaknya gubernur DKI Jakarta, dan juga ini loh 10 tahun loh menjadi anaknya Presiden Republik Indonesia. Kurang apa coba? Itu masih belum aku tambahin pengalaman dengan omnya. Kurang apa coba? Fokus ke keluarga, karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Kalau keluarga sukses, kita pasti kecipratan. Misal, kita punya Bapak Presiden Konoha. Kalau kita anaknya, udah pasti bisa jadi pengusaha. Kalau kita jadi mantunya, pasti bisa jadi wali kota. Terus kalau kita jadi anak bungsunya, kita bisa jadi ketua umum partai. Makanya support keluarga yang mau berkembang. Misal, ipar kita mau jadi ketua MK, kita harus support. Besok kalau anak kita mau jadi cawapres, ipar kita pasti support. Itulah keluarga. Jadi ngapain ngejar duit? Fokus bangun keluarga. Makanya Kak saranin jangan takut untuk membangun kesuksesan keluarga. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menilai aksi ribuan kepala desa atau Kades menggelar acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu di Indonesia Arena Jakarta pada Minggu 19 November bisa jadi benih-benih pelanggaran pada masa kampanye Pilpres 2024. Pasalnya,
Kepdes yang mengikuti acara tersebut memberi sinyal dukungan pada salah satu paslon di Pilpres 2024, yakni Prabowo Gibran. Peneliti Perludem Ihsan Maulana mengingatkan aksi tersebut harus dianggap serius, meskipun masa kampanye baru dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Ini merupakan indikasi atau dugaan awal untuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran lain yang berpotensi terjadi oleh kepala desa atau aparatur desa selama pemilu, yang itu tidak diperbolehkan di dalam Undang-Undang Pemilu, kata Ihsan pada Senin 20 November. Ihsan meminta Bawaslu segera bertindak. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Pasal 282 dan 940, aparat desa harus bersikap netral selama masa kampanye. Meski belum memasuki masa kampanye, menurutnya dua ketentuan itu tidak bisa dibaca dengan kacamata kuda. Sebab dalam Undang-Undang Pemilu, tugas Bawaslu juga melakukan pencegahan dan penindakan. Apa yang dilakukan oleh Asosiasi Kepala Desa sangat potensial terjadi pelanggaran dari Pasal 280 dan Pasal 282 Undang-Undang Pemilu, ujarnya. Dia menjelaskan, penindakan terhadap deklarasi yang dilakukan merupakan bagian mencegah agar kepala desa tidak ikut dalam kampanye dan menggunakan kewenangan untuk membuat aturan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Selain itu, kata dia, Bawaslu juga perlu cermat. Apakah aksi yang dilakukan juga merupakan bagian dari kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan? Jika Bawaslu tidak bersikap dan merespons, isu ini akan menjadi pertanyaan publik dan tidak ada informasi yang diterima publik. Apakah memang dibolehkan atau memang melanggar? Tuturnya. Larangan Kepdes untuk tidak memihak atau menguntungkan salah satu paslon di pemilu diatur dalam Pasal 282 dan 490 Undang-Undang Pemilu. Pasal 282 berbunyi, pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan garis miring atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Sementara pada Pasal 490, Kepdes yang terlibat dalam aktivitas yang merugikan atau menguntungkan salah satu paslon akan mendapat pidana penjara paling lama 1 tahun. Pasal 490 berbunyi, setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja atau membuat keputusan dan garis miring atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kedua aturan itu berlaku pada masa kampanye. Adapun masa kampanye dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP, Kaka Suminta, menganggap deklarasi dukungan yang dilakukan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI untuk pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka nekat. Diketahui, pertemuan silaturahmi para kepala desa yang tergabung dalam Desa Bersatu digelar di Kompleks Gelora Bung Karno di Jakarta Minggu 19 November. Acara ini diberitakan juga dihadiri oleh calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Raka Buming Raka. Koordinator acara Desa Bersatu adalah Muhammad Asri Anas. Anas merupakan bagian dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI yang suaranya sempat terpecah dalam menyikapi dukungan 3 periode masa jabatan Presiden Joko Widodo. Ini saya menganggapnya nekat, bukan karena undang-undang melarang keberpihakan kepala desa, tetapi karena ini nekat, membuat publik menjadi paham bahwa kok bisa, dan dibiarkan, ungkap Kakak kepada media Indonesia pada Minggu 19 November. Seharusnya, kata Kakak, tim kampanye Prabowo Gibran melakukan kampanye sosialisasi yang lebih elegan. Saya pikir apa yang dikatakan masyarakat, kami muak, justru harus ditanggapi dengan bijak, tegasnya.
Ia pun mendesak Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI agar mampu menjadikan pemilu ini berkeadilan bagi semua pihak, sehingga ruang publik betul-betul sesuai dengan kaidah demokrasi. Seharusnya adu program, bukan adu kekuatan dukungan, tuturnya. Sebaiknya disimpan saja dukungannya perangkat desa di bilik suara. Mereka Kepdes mendapatkan APBN, sehingga harus mengabdi kepada publik bukan memilih dukung calon tertentu, tandas kakak. Terpisah, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja membeberkan bahwa pihaknya tak bisa memberikan sanksi, tetapi hanya rekomendasi kepada pihak yang berwenang, yakni Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Bagja menyebut hingga 6 bulan ke depan, proses pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kepala desa maupun perangkap desa akan diproses oleh KASN. Peran kami menentukan ini pelanggaran atau bukan. Nanti KASN atau Menpan RB ataupun BKN yang menindak, pungkas Bagja.